Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Oke, dan mari kita akan lanjutkan ya kan. Mungkin minggu ini kalian akan sedikit bosan kali ya di segmen KJ tuh semua pakai baju ini karena KJ memang lagi ingin mempromosikan. Jadi sebuah baju ini, Mang tahu nggak Mang? Ini baju ini nanti bakalan KJ share ke teman-teman KJ. Jadi nanti siapapun yang mampir ke channel sini ya, kita akan bahas tentang anime, ngobrol seputar anime, cari event-event Jepangan itu bakalan pakai ini. Dan kita bakalan cari informasi yang lebih menarik di dunia Jepangan. Karena Silver KJ Otaku Room itu memang bakal cari-cari sesuatu yang lebih bagus gitu ya. Mulai dari pembahasan animenya, oke itu udah pasti ya kan. Terus unboxing anime gitu ya, unboxing anime merch itu kan yang Silver KJ Otaku Boxing itu tuh bakalan KJ terus upgrade. Biar kita makin tahu lah ya bahwa Jepangan tuh nggak cuma itu aja. Tapi di sini bukan segmen untuk pendidikan ya. Ini bukan berarti kita harus belajar bahasa Jepang, enggak, karena KJ memang lebih senang ke merchandise-nya aja. Dan itu pun bukan berarti KJ enggak cinta Indonesia ya. Karena kan hobi orang tuh enggak mungkin itu doang. Masalah patriotisme itu KJ juga pasti ada lah. Dan ini hanya sekedar hobi. Jadi buat sobat KJ tuh mohon di garis bawahi, semua yang ada di sini tuh hanya untuk sharing hobi. Jadi KJ itu nggak expert dalam bahasa Jepang, memang mengerti gitu ya. Terus juga KJ tidak expert di dunia event Jepangan karena memang KJ cuma jadi pengunjung di sana. Nah, tujuan channel ini tuh untuk sharing dan KJ mencari satu circle yang bisa diajakin senang-senang bareng gitu ya. Intinya kayak gitu. Dan untuk bahasan kali ini KJ bakalan bedah anime lagi yang berjudulkan si Sono Biskyuu Douwa Koiwoshuru ya. Waktu kemarin kan kita udah tahu di rekomendasi animenya itu seperti apa ya kan. KJ udah ya sudah merekomendasikan dan lumayan lah ada yang menanggapi. Oke, sebelum jauh KJ pokoknya pengen kasih lagi satu informasi dari judulnya. Sono Biskyuu Douwa Koiwoshuru ini ternyata bukan apa sih ya, boneka Biskyuu yang jatuh cinta. Kemarin ada sedikit masukan dari salah satu penonton KJ ya. Jadi viewers KJ, sobat KJ ini bilang bahwa Sono Biskyuu itu sononya itu memang itu, kata itu gitu ya, kata itu. Dan di sini tuh lebih diperjelas karena kalau KJ lihat dari ini dia adalah orang yang memang paham dalam bahasa Jepang dan mengerti tentang bahasa Jepang. Jadi Sono Biskyuu Douwa Koiwoshuru ini lebih diartikan bagaimana cara untuk mencintai si boneka Biskyuu. Oke, kalau itu kan dibikin baku kayak gitu ya. Jadi kita bakalan perjelas itu. Sono Biskyuu Douwa Koiwoshuru berartikan adalah cara mencintai boneka porselen itu. Karena Biskyuu itu adalah boneka porselen kan. Jadi ini adalah sebuah anime yang menceritakan seorang pengrajin boneka hina yang sangat mencintai boneka hina, kemudian ketemu sama seorang wanita otaku cosplay. Menurut KJ, mereka ini bisa dibikin satu jalur romance itu melalui judul yang tadi. Tim Kitagawa Marinya ini memang kalau di make up tuh memang kayak boneka porselen gitu, mukanya tuh muka boneka gitu, bukan baby face lagi, doll face gitu ya, wajah-wajah boneka gitu. Apalagi di macam-macam tuh bagus gitu kan. Dan dari situlah cocok banget ini judulnya jadi bagaimana caranya mencintai boneka porselen. Oke, itu cukup dari situ untuk judul ya kan. Untuk judul memang cukup kayak gitu aja gitu. Dan KJ mungkin bakalan memperjelas lagi ya. Bukan berarti judul yang kemarin KJ bilang My Sexy Cosplay apa itu tuh salah, enggak. Karena mereka itu ingin menyampaikan suatu cerita itu supaya tersampaikan dengan penontonnya macam-macam caranya. Makanya kan karena ini temanya cosplay, jadi adalah My Cosplay Dressing Up Girl gitu kan. Jadinya terus ada apa sih namanya,
apa sih, My Cosplay Doll Dressing Up, itu ada macam-macam lah yang kayak gitu-gitu teh. Mereka itu berusaha supaya si penonton tuh mengerti apa yang ada di anime ini, makanya diartikan seperti itu. Seperti halnya KZ ini kan Sonobisque Doll. Kalau misalnya judul animenya itu adalah bagaimana mencintai anime itu, ataukah untuk mencintai, berarti ya untuk mencintai boneka porselen, nggak akan laku ini anime kayak gitu ceritanya mah. Makanya dimunculin penggambaran seperti itu. Dan inilah maksudnya si bedah anime itu dijalankan. Oke, kita lanjutin aja. Selain dari judul untuk memperjelas alur cerita ya kan, Sonobisque ini juga dia membawa tema cosplay. Nah, kebetulan KZ ini juga adalah seorang cosplayer. Jadi di sini KZ ingin mencoba membedah ya kan, cosplay itu kalau dari yang KZ alamin, cosplay itu terbagi dari dua macam. Ada yang cosplayer biasa sama ada yang maker. Maker itu adalah pembuat kostum. Dan di sini makernya ini si Gojo dan si modelnya ini si Kitagawa Marin. Jadi yang modelnya yang ceweknya, pembuatnya yang cowoknya. Sedangkan kalau di dunia nyata, maker itu bisa jadi dianya juga, cosplayernya juga. Dan di anime ini diceritakan juga bahwa ada cosplayer yang membuat kostumnya sendiri dan ada juga yang dibikinkan oleh yang lain. Oke? Jadi di sini tuh kita udah tahu minggu ini Sonobisque Doll Wakoi Wasuru itu masuk episode 5, ya kan? Di episode 5 ini mungkin nanti kita bakal lebih tahu kostum si Shizutan ini bakalan dipakai di sebuah event cosplay. Jadi melalui anime ini dijelaskan babak-babak dalam cosplay itu macam-macam, mulai dari penghayatan karakter. Kalau digambarin kan di sini serem ya. Shizu itu adalah gadis licin kan? Kok judulnya gadis licin gitu? Gadis licin itu ternyata ya kita lihat di episode 3 ini adalah game eroge ya kan. Kalian tinggal cari aja di Google sana, game eroge itu adalah yang merajuk untuk game kesenangan ya. Nah, yang kasih bingung adalah kenapa wanita ini tuh kok bisa senang ke game begituan ya kan. Terus penghayatan karakter yang dimaksud itu adalah seperti ini loh. Penghayatan karakter tuh kalau di cosplay kita hanya mencerminkan karakter tersebut selama event cosplay saja. Cuman di anime ini tuh digambarinnya sampai si Gojo ini berpikir kalau udah jadi itu dia menghayati karakternya secara lebih. Dan yang muncul di fantasinya dia itu si Kitagawa Marinnya yang pakai itu gitu loh. Dan ya terjadi saja bener kan yang namanya mimpi enak Pak, habis udah beres gitu kan, bagus gitu ya. Jadi sebenarnya nggak kayak gitu ya Sobat Gajah. Untuk cosplay itu kita hanya menghayati karakter selama event itu berlangsung. Karena di event itu biasanya ada yang namanya penilaian cosplay street, dimana cosplay street itu menilai attitude cosplayernya ya. Terus penghayatan karakter cosplaynya, mulai dia dari diminta foto, terus di di event itu dia mulai dari cara makan. Ada loh juri yang menghitung itu ya, cara makan diperhatiin, ini oh ini karakter ini masuk nih, misalnya lagi cosplay Senseiya gitu ya, terus si Senseiya katakanlah dia lagi ini makan, Seiya kan misalnya makannya biasa gitu, atau enggak dia lagi gerak makan gini saat gitu. Nah itu diperhatiin, kadang-kadang ada juri yang seperti itu gitu. Makanya penghayatan karakter itu kurang lebih seperti itulah penggambarannya, dan aslinya itu ya kayak gitu, enggak kayak yang di anime ini. Kalau di anime ini itu hanya di hyperbola atau dilebih-lebihkan untuk pemanis cerita. Oke. Kemudian event cosplay itu memang setiap bulan ada di Jepang, dan tujuannya kalau di Jepang itu biasanya adalah promosi untuk sebuah anime ya kan, promosi anime, promosi idol group dan lain sebagainya gitu ya. Dan semua itu ada di weekly berarti ya, apa sih, anime mingguan gitu, tapi dalam bentuk event cosplay. Nah di sini juga diceritain setiap bulan itu ada event cosplay itu ada. Dan kalau di tempatnya KZ di Kota Bandung, kalau lagi nggak pandemik ya, setiap minggu itu ada event cosplay. Oke, setiap minggu itu ada event cosplay, dan ada aja apa ya,
Kalau misalnya ini ada di Jepang, mungkin cosplayer Bandung itu bisa dibilang cosplayer yang paling niat. Kenapa? Mereka bisa turun di setiap event itu gitu. Cuman sayangnya cosplayer Bandung dengan cosplayer Jepang itu tidak sama niatnya ya, atau enggak niatnya itu tidak sama. Kalau cosplayer Jepang setiap event dari 1 bulan ke bulan berikutnya itu dia bisa ganti beberapa kostum. Sedangkan kalau di Bandung eventnya udah beda berapa bulan, kostumnya bisa sama terus. Tapi bagusnya itu sih karena dia menghayati satu karakter sampai akhirnya dia bikin kostum baru. Nggak salah di situ ya, nggak salah. Cuman kalau di Jepang itu beda. Dia karakter macam-macam tuh memang fashionnya dia di sana. Nah, kalau di Indonesia gonta-ganti kostum itu juga ada, tapi jarang karena pembuatan kostum itu lumayan mahal. Salah satu contohnya gini sih, ada nggak Mang? Ada satu contohnya gini. Ini KJ punya, ini kostum KJ dan ini yang KJ bikin ya. Yang pertama ini kostumnya Vincent Valentine dari Final Fantasy 7 ya kan. Terus ini Jin Kazama nih, Jin Kazama dari Tekken 4. Nah, untuk detail kostum itu memang benar yang ada di anime ini nih, satu pegang dulu. Di anime ini tuh detail animenya menceritakan yang namanya bikin detail kostum itu nggak gampang, dan itu sampai ada bukunya sendiri, terus ada tata cara jahitnya sendiri, itu berbeda ya. Ini baru kostum doang, makanya kakek waktu itu bikin ini nih bisa habis sekitar 3 minggu tuh hanya untuk cari detail, belum jahitnya, belum ngumpulin bahannya, karena bahan ini beda, mulai dari bahan yang jubah luar, bahan dalamnya meskipun terlihat sama tapi ini beda tipikal si bahan. Terus juga ini kan kayak gini nih, ada yang pakai kulit, ada yang pakai mata itik nih kayak gini, ini beda semua. Dan ini untuk jadi satu kostum itu bisa habis 1 bulan sampai 2 bulan untuk yang ngejar detail. Ada juga yang penjahit kejar setoran ya, 3 hari jadi, itu ada, tapi detailnya tidak maksimal. Nah, untuk anime ini karena kita lihat si Gojo ini digambarkannya adalah seorang yang profesional, jadi mereka ini membentuk karakter dia tuh jadi perfeksionis, makanya si Shizutannya itu bagus banget ya kan. Udah gitu, kenapa kasih senang banget sama anime ini? Si siapa tuh penyanyinya, si lagu endingnya dia cosplay ini dong, cosplay si Shizutan ini, dan itu bagus banget. Kalau nggak salah kemarin tuh dia sampai live streaming pakai kostum ini pas episode 4 itu baru jalan. Oke, itu keren banget. Buat aja sih untuk cosplay ini, untuk detail doang ya, masih ada yang lain. Yang lain itu adalah cara make up di cosplay. Make up itu memang seribet yang dari anime ini sebutkan, dimana mulai dari kalau si siapa kita gawa marin kan dia berani motong alis kan, cewek motong alis berani banget. Kalau di Indonesia biasanya alis dihilangin itu pakai lem kertas. Lem kertas itu dikesiniin, kemudian ditutup sama alas bedak. Jadi alas bedaknya ini kan jadi rata nih. Setelah itu baru kita gambar si alisnya. Nah, kalau ini dia dipotong berani banget untuk ngeluarin detail mata yang ungu ini ke satu karakter. Nah, jadi cosplayer itu semuanya detail dan nggak ada yang nggak sesuai dengan yang digambarkan oleh anime ini. Oke, intinya sih itu aja yang KJ pengen bahas di Silver KJ Otaku Room untuk bedah anime ini. Soalnya kalau kita bahas lebih lanjut, anime ini baru nyeritain yang cosplaynya doang. Dan untuk cosplay semuanya itu menurut KJ sudah hampir 90% lah ya, dia mengeluarkan ini loh cosplay di Jepang. Dan KJ juga akan mencoba ini loh cosplay di Indonesia seperti ini. Ya, karena KJ masih pengen lihat nantinya ini dia bakalan jadi photoshoot kah atau mau di performance. Kayaknya kalau performance mah nggak mungkin. Soalnya di Indonesia itu cosplayer terbagi. Ada yang cosplayer khusus buat fotosesi dan ada cosplayer yang khusus untuk pertunjukan. Ya, pertunjukannya ya kurang lebih seperti inilah ya kan, pertunjukan khusus gitu untuk untuk kelas dunia malahan ada.
Dari yang kelasnya kelas sekolahan sampai kelas dunia itu ada. Dan Indonesia merupakan tim yang cukup disegani di dunia. Percaya nggak percaya, Indonesia tuh sudah turun di macam-macam kompetisi. Mulai dari yang tingkat nasional itu udah banyak orang tahu, tingkat internasional skala Asia ya, Asia Tenggara itu di Anime Festival Asia, mereka juga sudah banyak sekali tim-tim Indonesia yang mendominasi di sana. Kemudian tingkat regional Asia juga itu udah Asia Cosplay Meet gitu ya kalau nggak salah, Indonesia juga sudah merajai di sana. Bahkan di tingkat internasional untuk dunia, World Cosplay Summit, kebetulan Indonesia itu sudah tidak pernah absen untuk mengisi podium. Mulai dari tahun 2012 pertama kali turun, Indonesia itu udah langsung juara 3. Kemudian seling 4 tahun ya, 2016 Indonesia itu pertama kalinya dia juara 1 kita ini di dunia. Dan cosplayer ini bukan cosplayer sembarangan ya kan. Yang pertama kali turun itu ada Konichi sama Zuge di World Cosplay Summit, dan mereka itu adalah orang Bandung ya kan. Kemudian 2016 ini ada Rian CYD dengan Freya Mai, itu dari cosplayer Jakarta. Mereka ini bukan cosplayer sembarangan, membuat kostum tuh ya kurang lebih sama kayak anime ini. Ya, intinya sih kayak gitu. Makanya kalau misalnya KJ bilang bedah anime itu bakalan sedikit kompleks, karena KJ bakalan mencari detail-detail seperti ini. Dan kemungkinan KJ bakalan bahasin anime ini lebih lanjut. Masalahnya yang berikutnya adalah ke si boneka Hinanya. Boneka Hina, Hina Matsuri dan kawan itu masih bisa dibahas di sini. Mungkin juga anime ini nanti bakalan KJ kolaborasiin sama anime lain untuk segmen bedah anime ini. Oke, mungkin buat sobat KJ yang mau tanya-tanya silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom komentar. Begitu aja dulu kali ya untuk yang sekarang. Terus juga buat sobat KJ yang suka dengan pembahasan seperti ini, kalian boleh bantu untuk subscribe channel ini, kemudian di like dan di share ke kalau sekarang ya, bukan anime lovers doang sih, ke teman-teman cosplayer juga. Karena kasih senang sekali dengan dunia cosplay dan dengan dunia Jepang-Jepangan. Kalian bisa tanyain semuanya lebih detail di bawah. Mungkin gitu aja dulu. KJ undur diri untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata KJ yang kurang berkenan. Akhir kata KJ mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver KJ Otaku Room untuk bedah anime ya kan. Kita bakal create an otaku to be better. Sampai berjumpa lagi semuanya, dadah.